itu memang berkembang luar biasa 10 tahun yang lalu Sumsel Gemilang. Iya. Karena apa? Memang match link pendidikan berobat gratis. Gimana kita mau kerja kalau kita nggak berpendidikan? Wah, iya. Nah, iya benar. Gimana orang mau meng-hire lulusan misalnya dia nggak bisa sekolah tapi dia pintar. Iya. Karena itu dulu pernah ada SMA Sumatera Selatan. Sumsel, Nah, ya. SMA Sumatera Selatan sekarang juga ada, kemarin ditinggalkan oleh Pak Alex, ada Rumah Sakit Siti Fatimah. Cita-cita Bapak waktu itu adalah membuat rumah sakit itu seperti Singapura dan Malaysia. Jadi orang nggak usah susah internasional. dengan gratis Iya, buat betul. masyarakat Sumsel. Dan itu juga yang membuat saya sering terenyuh kalau saya misalnya ke daerah pelosok Muara Enim ada yang merasa terbantu. Saya pernah dapat beasiswa kedokteran dari Pak Alex karena saya sekolah di SMA Sumatera Selatan dan sekarang jadi dokter gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat Aku Mataku TV dimanapun berada? Berjumpa kembali bersama kami dalam podcast Aku Mataku, Allah Kuasa Makhluk Tak Kuasa. Seperti biasa, podcast ini senantiasa menghadirkan perbincangan santai, namun syarat akan nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga informasi tentunya. Dan selalu dalam podcast kita menghadirkan tokoh-tokoh, narasumber yang sangat luar biasa dan sangat berkompeten di bidangnya. Di antaranya kemarin kita sudah mendatangkan influencer, orang-orang muda yang potensial, yang menginspirasi. Tak kalah hebatnya dan tak kalah istimewanya. Di episode kali ini kita kedatangan dua orang yang istimewa. Langsung saja yang pertama kita perkenalkan. Ini ada Kak Husin Yazid. Assalamualaikum Kak Husin. Waalaikumsalam, selamat sore. Kak Husin Yazid ini berasal dari Indometric Indonesia ya. Ini perusahaan yang bergerak di bidang Lembaga survei dan konsultan politik. Oh, berat ini. Dan yang kedua di samping Kak Husin, di antara kita yang paling cantik adalah Yuk atau Mbak ataupun Kak Luri Alex Nurdin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk Luri, Masya Allah. Ini baru, kalau dulu tuh saya sering sekali melihat fotonya itu terpampang di depan-depan sekolah-sekolah SMA tuh. Iya, 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu karena beliau Duta anti narkoba. adalah duta anti narkoba. Satu-satunya mungkin cewek ya, tapi ada juga yang cewek atau satu-satunya. Dari Sumsel cuman saya waktu Cuma itu dari saya. BNN ditunjuk. Dan yang luar biasanya sekali, beliau adalah waktu itu sempat mendapatkan penghargaan ya. Dapat penghargaan bersanding dengan kepala daerah yang lainnya di Istana Negara di Jakarta. Penghargaan dari Presiden Jokowi sebagai duta anti narkoba terbaik se-Indonesia. Tahun berapa itu Pak? 2018. Oh 2018. Ya. 2018 itu yang saya ingat itu di SMA tuh setiap lewat Ya. Luri Mbak Luri. Rajin berkeliling waktu itu. Enggak capek Mbak. Oh, kalau kita lagi memang saya senang kan ketemu orang gitu kan, senang Iya. berinteraksi jadi nggak kerasa capek. Passion ya. Passion, ya. Tapi tidak merasa, mohon maaf, gua kan anaknya pemimpin daerah, Oh, gitu ya, enggak. enggak. Beda ya. Beda. Pokoknya ini Itu hobi. privilege aja. Privilege aja. Tapi yang luar biasa sekali, Kak Luri ini walaupun ya kalau kita dulu bilang anak sultan ya, tapi beliaunya enggak ngerasa anak sultan, malah Merakyat terus. berpanas-panasan untuk jadi duta anti narkoba, karena itu tuh bukan pekerjaan yang Mudah. di dalam ruangan loh, itu sering berkeliling Iya, ya, betul iya, sekali Kak sering Luri. outdoor. Bisa cerita dikit tuh. Kalau dulu saya relatednya 5 tahun yang lalu itu Iya. saya memang keliling ke seluruh SMA di Sumatera Selatan. Jadi nggak Iya. cuma di Palembang, ada juga di Prabu Muli, Ya, ada juga di Duta Sumsel ya. Iya, dulu. ada juga di Duta Banyu Sumsel. Asin, ada di Musi Banyu Asin. Jadi memang itu passion sih gitu loh. Iya. Tapi memang sama-sama diamanahkan dari BNN Sumsel waktu itu untuk menjadi duta anti narkoba, menyuarakan untuk di kalangan muda Gen Z waktu itu Iya. bahwa untuk menjauhi narkoba dengan role modelnya saya gitu loh. Memikirkan masa depan generasi muda Iya, juga ya. Itu di level SMA, SMP SMA aja. SMA juga. Karena kan dia peralihan dari sekolah nanti menuju bangku kuliah. Nah itu biasanya suka goyang. Pengalaman saya sendiri sih waktu Masa saya transisi ya. Iya, masa transisi Kak. Jadi waktu saya sekolah waktu itu merantau ke Jakarta, itu teman dekat saya waktu itu lagi zamannya Putau, meninggal overdosis karena Putau. Teman akrab, Iya. iya. Teman akrab sama-sama waktu masuk Sekitar baru tahun masuk berapa tuh, kuliah. Mbak? Tahun berarti? 98. Oh iya, lagi Iya, rame-rame waktu awal ya. masuk kuliah. Heeh. Gitu. Awal reformasi itu ya. Iya. Iya. Gelombang reformasi. Maka dari itu ada rasa jadi semacam tanggung jawab moral ya, jangan sampai ini teman dekat sendiri seperti ini, Iya. jangan sampai generasi muda berikutnya. Orang dia waktu itu mau beli Putau, dia minjem uangnya ke saya. Iya. Dan itu Kak Luri
berharap tidak akan terjadi lagi pada generasi muda berikutnya ya. Ya saya harap sih, cuman itu kan nggak ngerti ya sekarang mata rantainya gimana. Yang penting dari kita, paling tidak positioningnya ya kan. Positioningnya gimana. Penting dari saya udah menyuarakan gitu loh, bahwa narkoba tuh nggak ada gunanya. Ya mungkin berpikir saya bukan Superman, I'm not Superman. Berarti paling tidak saya sudah berusaha dan positioning saya di sini ya untuk menyuarakan anti narkoba. Luar biasa, dan ternyata bukan hanya anti narkoba, prestasi Kak Luri ini kalau saya lihat di scroll dikasih Okta nih 5-6 kali scroll kayaknya nggak habis. Tapi sebagai spillnya, beliau pernah jadi Ketua Umum HIPMI Sumatera Selatan 2001-2003, himpunan 2013. 2011-2013, Waketum DPP AMPI, Bendahara Umum KONI Sumsel 2009-2014, Wakil Ketua Umum Kadin Sumsel, sampai sekarang. Pengurus Pusat Ikatan Notaris. Jadi Kak Luri juga ternyata Sumsel, notaris tadi. Enggak, saya Ikatan Notaris Indonesia Pusat. Nasional. Ternyata diam-diam Kak Luri ini organisatoris pengurus Ikatan Notaris juga ya, Masya Allah. Ini ya, saya notaris PPAT sejak 2016. Benar-benar nggak mau ikut ini ya, apa maksud itu ngikutin jejak Bapak gitu. Malah mandiri ya, pengennya arahnya ke situ. Paling tidak kan ada semacam pengalaman terlebih dahulu, tidak langsung. Kemudian banyak sekali, saya tidak menyebutkan nama, cuma banyak sekarang tuh yang ya karena orang tua tanda kutip karbitan gitu kan. Sebenarnya Kak Luri ini kalau orang kalau melihat di sini terlalu matang udah. Waduh, udah dia kemana aja gitu. Dulu saya nggak boleh, ya? nggak dibolehin bapak untuk berpolitik. Yang taunya kan orang-orang cuma Kak Dodi doang. Karena saya perempuan, sudah cocok lah kamu jadi notaris aja, profesi politik. Nah, tapi sekarang gimana ya Kak ya? Tahu ya. Jadi investasi politik orang tua itu bisa menurunkan kan? Iya, sayang juga kalau nggak gitu loh. Ya nggak dilanjutkan. Ya, kadang-kadang kalau kita mau dengerin omongan orang ya beda-beda, nggak bisa juga kan. Tapi goodwill-nya dari orang tua juga udah bagus tuh. Jangan sampai kesannya dipaksakan seperti itu. Karbitan. Iya, tapi kalau melihat di sini, wah, kalau saya pribadi nih, wah ini mah bukan karbitan lagi. Udah kematangan ya. Matang di pohon nih. Iya. Orang berebut ini, sebenarnya berebut orang untuk mengambil kesini aja. Jadi kalau saya bilang saya turun ke 3 dapil itu, saya selalu bilang saya belum menjadi anggota dewan atau politik, tetapi guru politik saya, suhu saya sudah saya kenal sejak lahir. Dan itu sudah lebih dari apapun, aku bilang gitu. Iya. Saya teringat jadi siapa penakluk Konstantinopel, Fatih Sultan Al-Fatih. Sultan Al-Fatih itu ternyata kenapa beliau sukses menaklukkan Konstantinopel, karena baru dia lahir, dia itu sudah privilege-nya berada di lingkungan orang-orang hebat, sehingga dari lahir omongan obrolan orang-orang hebat itu udah masuk diambil, mendarat lagi, diadopsi. Iya. Dan tidak ada lagi mentalnya udah jadi. Udah jadi, udah kebal istilahnya Kak. Mudah-mudahan ini juga yang bisa mengalir juga terlalu kebal ini. Paling tidak ada hal positif yang bisa diambil dari cerita itu, bermanfaat juga untuk Luri. Kan berharapnya kita kalau pemimpinnya baik ataupun wakilnya di baik, masyarakat juga akan jadi baik. Ya, gitu. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kalau kita berbicara mengenai dunia pendidikan sekarang ini, yang notabene kita semua ketahui ya Kak Usin ya, tidak semua orang saat ini bisa menikmati pendidikan. Nikmatnya pendidikan. Masih banyak anak-anak yang putus sekolah seperti itu. Tapi alhamdulillah beberapa tahun yang lalu, ini sekali lagi nih bukan karena saya sambung-sambungin aja, tapi karena saya merasa warga masyarakat Kota Palembang Sumatera Selatan yang merasa terwakilkan ketika itu ada yang namanya program pendidikan gratis, sekolah gratis, dan juga kesehatan gratis yang diinisiasi kebetulan oleh masih keluarga ya katanya ya. katanya masih keluarga. Yaitu yang gurunda kehidupan kita, Bapak Alex Nurdin. Ya. Perpustakaan jalan itu. Iya. Yang sedikit saya mau tanya, itu Pak Alex ngikutin program nasional untuk pendidikan gratis atau
yang nasional ngikutin Pak Alex tuh? Jadi, Saya awam nih. Iya awam ya Mas ya. Jadi 2001 itu ketika Bapak jadi Bupati Musi Banyuasin, yaitu dilancarkanlah sekolah program dan sekolah berobat gratis gitu dengan menganggarkan, saya nggak ngerti itu mungkin sekitar 800 miliar ya dari anggaran dari Kabupaten Musi Banyuasin untuk pendidikan gratis, dan itu yang akhirnya ditiru waktu itu kalau nggak salah. Oh berarti duluan MUBA Musi Banyuasin, makanya Untuk bilang gratis, pelopor ya. itu memang sudah trademarknya Bapak. Pilot memang project-nya ya. pilot projectnya dari Kabupaten Musi Banyuasin ini diteruskan di 2008 Bapak jadi gubernur untuk 17 kabupaten kota. Dan pemerintah pusat waktu itu zamannya SBY yang mengadopsi itu. Saya lupa itu dia adopsinya jadi program apa itu, saya lupa tuh. Pokoknya dari situ. Jadi orang sekarang nggak bisa ngedenial itu. Bukan Pak Alex, itu buktinya jelas ada 2001. Rekam jejak sampai sekarang. Dan ketika saya keliling ketiga dapil itu, semuanya 70%, 80% menginginkan kembali sekolah dan berobat gratis. Itu luar biasa. Itu kalau kita berbicara, ini kan Kak Lori berbicara masa lalunya ya. Kalau berbicara data nih, kita ada orangnya. Ya, nih Kak Usin jagonya nih. Jadi Kak Lori nggak bisa ngomong asal-asalan. Ini data. By data. Bal tadi benar, akurat, lengkap. Benar nggak Kak Usin? Kalau saya mengatakan tingkat pendidikan di Sumatera Selatan itu dibandingkan di Indonesia juga masih butuh perhatian serius dari pemerintah. Oke. Jadi memang bicara pendidikan, selain memang kita melakukan survei secara nasional, secara nasional itu nanti kita ambil di 38 provinsi. Kalau kita urutin itu kan sebanyak 514 kabupaten kota. 514 ya. Kabupaten kota masih menginginkan pendidikan gratis itu menjadi utama. Masalah pendidikan ya, masalah pendidikan itu menjadi utama. Namun setelah kita elaborasi, turun detail lagi. Katakanlah kita ngambil data atau sampel di Sumsel yang terdiri dari 18 kabupaten kota, lalu sekitar 7-8 juta masyarakat Sumsel ini kita detailin lagi, ternyata memang per kabupaten kota itu masih menginginkan tingkat utama teratas itu, yaitu program pertama kesehatan, kedua bicara pendidikan, ketiga baru bicara, sekarang sudah berorientasi kepada penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja, baru keempat itu bicara infrastruktur, termasuk di situ masalah banjir, lalu masalah jalan, listrik, PDAM dan lain sebagainya, baru masuk ke masalah sosial dan kriminalitas dan lain sebagainya. Itu jadi 5 besar itu menjadi utama yang dititipkan masyarakat Sumatera Selatan per kabupaten kota kepada pemimpinnya, baik dewan. Pemimpin itu artinya bisa melalui seprovinsi itu melalui gubernur, kabupaten kota melalui bupati dan wali kota, plus yang bergandengan dengan anggota dewan masing-masing. Nah, jadi memang justru masyarakat katakanlah masyarakat Palembang yang tingkat pendapatannya tinggi, lalu tingkat pengetahuannya tinggi, sosialisasi tinggi, masih berharap terhadap pendidikan itu kalau bisa digratiskan. Jadi yang dulu kan 10 tahun dikelola oleh Pak Alex yang secara global di Sumatera Selatan di 18 kabupaten kota sekarang ya. Nah sekarang tuh kalau kita runut lagi, masyarakat per kabupaten kota itu minta itu pendidikan gratis, kesehatan gratis, diperhatikan oleh figur-figur pemimpin untuk rakyatnya. Seperti itu. Nah artinya ini memang ini menjadi masukan, menjadi analisa bagi calon-calon wali kota, gubernur. Ya ini loh, Anda itu nggak usah jauh-jauh dengan data-data keinginan rakyat itu seperti ini. Selain dengan masalah tadi, masalah kesehatan, masalah penyerapan tenaga kerja. Nah, berbicara penyerapan tenaga kerja, berarti kan ada link and match antara dunia pendidikan dengan dunia tenaga kerja. Seperti pasti. itu. Nah, kalau berdasarkan data-data ini by data nih, enak kalau kita ngomongnya by data ya, jadi nggak ngalor ngidul. Saya nggak nanya Kak Lori sebagai keturunannya, pewaris dari sebuah kebijakan ini, tapi sebagai tokoh muda yang menyuarakan aspirasi masyarakat dan juga memperhatikan dunia pendidikan dan dunia kesehatan di Sumatera Selatan. Kita ngomong Sumatera Selatan deh. Gimana tuh Kak, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kak Usin tadi? Saya ngomong Sumsel sekarang.
10 tahun yang lalu itu memang berkembang luar biasa 10 tahun yang lalu Sumsel Gemilang. Karena apa? Memang match link pendidikan berobat gratis. Gimana kita mau kerja kalau kita nggak berpendidikan? Nah, iya benar. Gimana orang mau meng-hire lulusan misalnya dia nggak bisa sekolah tapi dia pintar. Karena itu dulu pernah ada SMA Sumatera Selatan. Nah, SMA Sumatera Selatan sekarang juga ada, kemarin ditinggalkan oleh Pak Alex, ada Rumah Sakit Siti Fatimah. Cita-cita Bapak waktu itu adalah membuat rumah sakit itu seperti Singapura dan Malaysia. Jadi orang nggak usah susah dengan gratis buat masyarakat Sumsel. Dan itu juga yang membuat saya sering terenyuh kalau saya misalnya ke daerah pelosok Muara Enim ada yang merasa terbantu. Saya pernah dapat beasiswa kedokteran dari Pak Alex karena saya sekolah di SMA Sumatera Selatan dan sekarang jadi dokter gitu loh. Nah, terungkap semua. Setiap, jadi saya tuh suka terharu amal jariah Bapak ini banyak ya. Maksud aku alhamdulillah. Dan infrastruktur itulah yang terlintas juga ke Bapak dulu. Kenapa membuat Jakabaring Sport City? Kenapa membangun LRT? Invest sport tourism karena kita nggak punya kayak Bali ya punya wisata, kawasan wisata. Dibuatlah sport tourism sehingga banyak yang masuk UMKM. Waktu itu luar biasa Pak, UMKM segala toko kue oleh supir taksi kecipratan oleh berbagai macam event internasional yang ada di Palembang. Tapi sekarang coba kita lihat dulu. Nah, inilah yang menjadi PR untuk 2024. Kepala daerah baik itu gubernur, bupati, wali kota dan anggota dewan. Jadi juga cuma sekedar di baleho tapi memang menyerap bersinergi aspirasi apa. Ternyata itu tadi memang 5 itu yang menjadi poin penting dalam pembangunan. Gitu loh, yang nanti akan disuarakan oleh kami ini nantinya. Sebagai generasi muda yang akan mewakili suara-suara rakyat di parlemen nanti. Tapi kalau berbicara sebagai keterwakilan di parlemen, kalau sebagai yang katakanlah yang mempunyai tanggung jawab moral secara garis keturunan langsung, ini gimana? Itu tadi Mas, saya nggak bisa berbuat kalau saya nggak terjun di politik. Gitu. Jadi titik tumpunya itu ada di politik ya. Benar nggak Mas? Betul. Saya percaya dan ini adalah jalan yang fair. Iya, kekuasaan tuh mulia ketika kita bisa memberikan manfaat kepada orang. Ketika Kak Lori mencalonkan diri, benar-benar melalui jalur demokrasi, bukan ujuk-ujuk langsung tiba-tiba jadi melalui proses. Komisaris ini. Tapi ini memang fair ya, jalur yang demokrasi dipilih langsung oleh rakyat. Dan kalaupun menang, memang akan menyuarakan itu. Dulu saya pernah nanya ke Bapak, capek sekali ya jadi eksekutif nih ya, kepala daerah. Memang habis waktunya untuk ngurus rakyat. Ya tapi memang dia merasa senang gitu loh. Memang passionnya di situ. Tadinya saya nggak berpikiran seperti itu. Tadinya mendingan saya jadi notaris aja di Jakarta enak-enak gitu. Zona nyaman udah bagus lah ya. Tapi kayak kurang puas gitu Kak. Maksudnya kasihan Sumsel ini loh maksudnya. Jadi dari profesional lalu melihat style keluarga tadinya berawal dari politik, mungkin sekarang terpanggil jiwa raganya tuh untuk berkiprah di dunia politik itu. Bisa jadi karena gini ya Kak Lori, misalnya kan kita ketika pernah mengalami zona yang nyaman, kemudian kita agak sedikit down, kita kan termemori, oh dulu tuh sebenarnya Palembang, Sumatera Selatan bisa loh berjaya. Lain cerita kalau memang dari dulu gitu-gitu aja kan. Orang tidak akan pernah membandingkan. Iya, fair dong kita. Artinya perubahan itu pernah terjadi. Dan pernah misalkan kita di posisi 5, kita pernah di posisi 10 loh. Kenapa tidak kita kembalikan lagi ke posisi 10 tapi tentu dengan perjuangan. Benar. Begitu. Berkesinambungan, sinergi. Dan memang itu yang akan saya lakukan mungkin baru dalam taraf provinsi dulu ini nanti. Balik lagi ke Indomatrix berbicara data. Kalau dari tingkat pendidikan di suatu wilayah, apakah sangat berperan erat dengan tingkat kemakmuran dari wilayah tersebut Kak? Kalau berdasarkan survei ataupun penelitian yang Kak pernah lakukan. Memang kalau kita bicara data global, data di dunia di dunia dan nasional, artinya sumber daya manusia itu menjadi ujung tombak atau titik awal orang itu mengarah ke sejahtera, kebahagiaan. Karena dengan dia memiliki sumber daya manusia yang standar, yang kompetensi yang baik, sudah pasti bukan hanya person to person yang akan maju, yang akan bahagia, tapi wilayah itu juga terdongkrak. Misal tadi
Kak Luri kan ngomongin masalah UKM. Iya. UKM yang selama ini katakanlah berbicara terkait misalnya buah nanas. Iya. Selama ini kan dijual hanya buah. Tapi kan dengan adanya pendidikan, adanya pengetahuan kan gitu. Ya Kak Luri. Jadi dia pinjam mengemas lebih baik lagi. Baik kemasannya, strategi produksinya, strategi marketingnya. Jadi antara dunia pendidikan sama dunia kerja itu memang harus selaras. Harus selaras seperti itu. Nah, itulah gunanya keselarasan ini kan bukan hanya milik swasta atau milik pemerintah atau milik DPRD, tapi harus komprehensif, harus saling berhubungan seperti itu kan. Nah, dari situlah jadi memang pertanyaan tadi ada nggak hubungannya antara pendidikan dengan kesejahteraan? Yes, pasti. Kalau kita lihat dari agama juga seperti itu. Tuhan kan mengatakan bahwa mencarilah ilmu, perbanyaklah ilmu. Nah, dengan kita memiliki kompetensi, pengetahuan, integritas itu kan akan terbangun. Jadi person to personnya bangkit, maju, begitu juga daerahnya akan terdongkrak. Terdongkrak, udah pasti itu, sudah pasti. Nah, sekarang ini kan masih banyak kan, perlu dikelola, perlu diolah dengan ide-ide atau inovasi dan motivasi terbaru. Baik itu kita bekerja sama dengan dunia pendidikan maupun dengan dunia swasta. Nah, seperti itu. Kalau berbicara ide, kreasi dan inovasi, balik lagi ke Kak Luri ya. Saya dulu sedikit flashback di zamannya Mas Bupati Banyuasin, Muba Pak Ars dulu pernah olahraga yang dulunya orang nggak kenal loh nasional tuh. Palembang tuh paling paling top Palembang. Terus paling ngetopnya lagi Lampung. Yang namanya kota Banyuasin, Musi Banyuasin tuh orang nggak kenal. Katanya masih kota mati ya, mati suri. Tapi dengan kalau menurut saya itu ini inovasi, kreasi dan inovasi. Kenapa? Beliau mengundang investor dari luar, kemudian membuat stable. Mungkin orang pikir proyek mercusuar, tapi orang mulai mengubah. Dan yang saya sebagai generasi muda, saya masih ingat waktu lomba kejuaraan basket. Basket Batamalan. Yang IBL. Kalau belajar IBL ya. Di mana waktu itu SMA Negeri 3 Muba kalau tidak salah, bukan juara 1. Kalau nggak salah juara 3. Tapi apa yang dapat setiap person dapat rumah, saya masih ingat waktu itu. Itu secara langsung kan. Tapi dampak ke depannya Masya Allah, itu menumbuh kembangkan. Kalau di Belitung ada Laskar Pelangi, itu kan membangkitkan asa-asa mimpi-mimpi pelajar-pelajar. Dari kabupaten kecil pun bisa kita berkarya secara nasional dan membanggakan. Dan sejajar dengan kota-kota besar. Betul, dan itu adalah menurut saya itu sangat inovatif. Fasilitas kita udah ada dulu lengkap, tapi sekarang memang terkesan agak mundur dikit. Mungkin tidak dimaksimalkan 100%. Fasilitas seperti yang namanya JSC, Jakarta Marine Sport City. Ini kan bukan hanya PR eksekutif dong. Dewan juga, legislatif juga. Untuk kayak kita harus jemput bola deh. Kalau cuma mandek aja gimana? Bener nggak ini Kak Usin? Sekarang kalau saya bukan tendensi ya. Ini berbicara data lagi. Bener nggak? Kalau dari angka pendaya gunaan JSC misalnya, terus apa-apa yang pernah dibuat beberapa tahun lalu dengan yang kita nikmati sekarang. Iya, artinya gini, teman-teman kita, katakanlah anak-anak didik kita yang dari taman SMA pasti berorientasi melanjutkan berorientasi melanjutkan untuk menambah pengetahuan dan ilmu. Lalu yang lulus dari kuliah itu kan perlu ditampung. Nah, di dunia pendidikan katakanlah itu ada di tanggung jawabnya kampus-kampus. Namun yang sudah disediakan oleh pemerintah ini harus di link and match kan, difungsikan, dimaksimalkan, sehingga dunia pendidikan yang menghasilkan anak didik yang memang benar-benar berkompetensi. Nah, untuk terjun langsung ke dunia kerja, langsung ada program link and match itu. Nah, itulah ya kerjasama dengan yang seperti yang ada di Jakabareng itu harus dimaksimalkan. Artinya pendahulu tokoh-tokoh Sumsel ini sudah mencanangkan. Founding father kita ya. Founding father kita sudah mencanangkan. Nah, sekarang lah artinya dunia pendidikan itu jangan hanya mencetak
Yang teori kan? teori-teori saja langsung berpraktek. Iya. Seperti itu kan. Nah, berprakteknya di mana? Ya seperti di Jakabaring Sport Center dan lain sebagainya itu. Iya. Seperti itu karena memang kalau hanya dunia pendidikan jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri, jadi nggak ketemu titik temunya. Iya. Jadi link and smart yang konsep itu seakan-akan mubazir aja seperti itu. Sementara kan pusat-pusat pelatihan, pusat-pusat training-training, Iya. itu kan sudah banyak. Misalnya BLK, Iya. itu kan itu yang perlu dimaksimalkan. Nah, betul. Artinya di sini dunia pendidikan kampus-kampus maupun SMA, SMK itu harus jemput bola. Jemput bola kan, karena Yeah. pemerintah sudah menyiapkan sarana itu. Iya. Sarana itu toh memang untuk dunia untuk masyarakat Sumsel, masyarakat kabupaten kota, sesuai dengan memaksimalkan sumber daya alam yang ada di sana. Contoh misal di Perbumuli itu ada misalnya yang dikenal kota nanas ya, Mbak? Nanas. Itu jangan hanya bisa dijual aja kan, Iya. secara buah-buahan kan, artinya nilai tambah kan nggak terlalu besar. Iya. Tapi dengan dikemas yang bagus, Ada value ya. jadi value editnya perlu ditambah. Iya. Nah value edit itu didapatkan dari selain di sekolah di pusat-pusat pelatihan, BLK, pusat pelatihan training yang lain. Oh, jadi Kan itu seperti perlu ditingkatkan lagi Iya ya? ditingkatkan lagi, Iya. karena kan itu sebenarnya sudah ada. Sudah ada di dunia pendidikan, ada di dunia nyata real yang dibina oleh pemerintah kan sudah ada semua. Iya. Namun menjembataninya ini yang kurang proaktif mungkin di situ kan. Iya. Seperti itu. Kalau Kak Lori sering melihat fenomena ini gimana Kak? Dimana banyak sekali kata Kak Osim tadi ya ada ketimpangan ya antara jumlah kelulusan Dan penyerapan tenaga kerja. dan penyerapan tenaga kerja. Apalagi sekarang ini sudah banyak juga, sebenarnya sudah ada banyak ikhtiar ya, di antaranya pembukaan job fair itu. Tapi sayangnya terkadang job fair itu kan yang diminta A, yang daftar B, yang C seperti itu. Artinya masih tidak ketemu sasaran tembak yang pas. Gitu. Mungkin ini kali ya, misalnya yang daftar itu 500. Iya. Lalu yang dipinta oleh perusahaan-perusahaan itu hanya 300, tapi Iya. kualifikasi AB. Kualifikasinya nggak ada, di cuma 100. di gitu. job fair itu ya, mungkin Iya, tidak iya. tersedia gitu. Jadi ini sebenarnya link ya. Kita nggak bisa pendidikan pengangguran ada karena pendidikan yang nggak tersedia dengan ini dan infrastruktur. Jadi ini nyambung semua sih sebenarnya kalau saya. Gimana? Ini banyak nih lulusan S1 tapi nggak terserap tenaga kerja. Kenapa? Karena perusahaan itu tidak mau invest ke daerah kita, Sumsel misalnya. Gara-gara apa ya? Mungkin karena birokrasi, mungkin juga kita nggak jemput bola, mungkin juga pemimpinnya nggak yang inisiatif gitu. Nah, kenapa bisa JSC itu terserap waktu itu ribuan tenaga kerja dan selama event itu ribuan LO ini diperkerjakan, Pak. Mohon maaf ini nih toko-toko berkembang semua nih UMKM termasuk dan lain-lain. saya pernah merasakan jadi LO ya. Nah, kan itu kan luar biasa denyut nadinya itu loh. Karena apa? Infrastruktur dulu maksud aku. Kita persuade orang buat nanam investasi ke kita ketemu jemput bola dan lain-lain, pastikan kondusif Sumsel ini untuk menanamkan investasi. Kita ini kaya loh maksudnya, sumber daya alamnya luar biasa gitu loh. Tapi orang-orangnya banyak dari ini pergi ke yang lulusan S1-nya ya, pergi ke Jawa gitu loh. Sementara orang Jawa, orang luar masuk ke sini untuk gitu loh Kak. Maksudnya ini dari sisi saya budaya sport dan lain-lain yang kita buat sendiri untuk pemerintah provinsi. Cuman ya sektor swasta juga gitu sih kalau menurut aku juga. Memang ini harus akhirnya kondusif. tidak jadi PR sendirian, eksekutif. Ngeling. Termasuk kalau berbicara mengenai pariwisata, Pentahelix juga, ABCGM juga menjadi tanggung jawab akademisi, businessman, kemudian governmentnya, termasuk wartawannya, media massa itu sangat berperan aktif. Nggak bisa satu-satu bekerja ya. Dan yang paling utama juga mendorong ini legislatif juga. Benar. Karena apapun nanti yang diputuskan eksekutif kalau tidak didukung legislatif ya tidak akan jalan. Itu. Nah, kalau dari pandangan Kak Lori sebagai tokoh muda wanita inspiratif ya, ini sudah terjadi nih. Apalagi kemudian yang by data tadi antara kelulusan dengan juga lapangan kerja yang kurang. Katakanlah kurang. Dari Kak Lori sendiri, apakah ada ingin menyampaikan, oh ini sektor wirausaha
bisa ditunjukkan juga atau dengan adanya UKM segala macam gimana tuh Kak? Itu lagi sektor wirausaha. Ya. Sudah pasti. Entrepreneur saya pernah di HIPMI, sekarang saya di Kadin ya. Saya tuh ya, melihat. kalau saya melihat di sini kan latar belakangnya, waduh, Kadin, HIPMI, bukan kali. Dan saya ngelihat memang berintegrasi lagi Mas sebenarnya. Memang job fair oke, tapi apa nih yang mau diserap nih udah kelebihan over surplus nih untuk tenaga kerja. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu harus adanya event-event yang besar-besar internasional gitu sehingga bisa membuat UMKM itu hidup. Semakin sering volume jadwal event-event baik dari nasional maupun mancanegara yang hadir di kota Palembang dan Sumatera Selatan umumnya itu semakin besar. Iya, karena itu yang bisa kita jual, kita punya menjadi embrio. Bali UKM sih naik, otomatis Bali punya semua kalau untuk wisata dan lain-lain dia nggak perlu kali ya. Tapi itu pun dia dibangun infrastruktur jalan tol gitu loh, penerbangan yang setiap hari gitu loh. Dan itu bukan hasil dari 1-2 hari, puluhan tahun yang lalu kan. Dia sudah punya nature, punya yang bisa dijual. Nah kita ini yang dijual ini itulah yang makanya sport tourism tadi mestinya kita kembangkan lagi gitu loh. Kalau dari sisi pemerintah kan harus ada goodwill, tapi dari masyarakat sendiri harus punya mental karakter juga. Iya betul. Saya ini dari taman gitu kan? benar harus tangguh. Taman SMA saya udah merantau ke Jakarta Mas. Betul. Saya berdiri di situ, saya di Jakarta orang nggak mandang saya anak siapa. Lalu ini mungkin benar. Kita ini kan miskin akan ini wilayah turis. Wisata-wisata kan, alamnya kita kan nggak ada. Mungkin ada, walaupun ada kan di daerah selatan situ kan, daerah Lahat, di daerah Lahat lalu Oku. Tapi itu kan jauh. Bisa 6 jam 7 jam ke sana kan. Nah, kalau mau para layang ke pagar alam, masih jauh juga. Jauh juga. Nah artinya maksud saya itu kita ini kan sungai kan. Nah sungai ini kalau kita contoh di luar itu ternyata di Bangkok Thailand itu kan menjadi hidup. Betul, Chao Phraya. Dari hulu ke hilir. Artinya itu sungai yang memasukin ke rumah-rumah itu artinya sungai besar lalu ada jalur-jalur sungai. Itu diberdayakan. Diberdayakan dengan cara pemerintahnya mengajak masyarakat untuk dijadikan sumber ekonomi. Misalnya kerajinan, makanan tradisional muncul, wisata bahari gitu wisata bahari, sungai gitu ya. Wisata sungai itu diberdayakan semua. Jadi pemerintah itu bukan hanya pemerintah yang menjalankan. Pemerintah hanya membuat kebijakan, buat peraturan untuk diberdayakan oleh masyarakat setempat. Yang dialiri sungai. Itu di Bangkok seperti itu. Iya tadi misalnya dari kuliner. Kuliner yang ada di dunia ada di situ. Lalu mainan-mainan, oleh-oleh dan semua. Jadi masyarakatnya itu merasa sesuai dengan kompetensi dia, sesuai dengan kemampuan dia. Dan mereka merasa dilibatkan di situ. Apalagi kita dulu pernah dijuluki sebagai Venetia of East. Dulu. Sayang sekarang kemana? Contoh itu, waktu kita kecil, waktu saya di dusun itu, sedusun dengan Pak Najib ini, ada kan kita tuh main pistol-pistol tembak-tembakan. Nah itu menjadi wisata di jalanan utama, jalan primer di Thailand. Ya Songkran, saya tiap event kesana, April lagi saya mau kesana Songkran. Itu jadi apa yang ada di situ jadi? Tembak-tembakan doang. Orang datang. Jadi sekedar main-main tembak-tembakan air, basah-basahan doang. Dijadikan destinasi wisata. Destinasi banyak wisata. itu orang pada mau. Kalau di Palembang seharusnya lebih banyak harusnya lagi. Contoh itu satu. Kita nggak usah jauh-jauh. Tomat kan di kita ini melimpah. Kok kenapa itu mainan itu atau olahraga itu ada di Spanyol sih. Spanyol yang lempar tomat segala macam ya. Gitu. Jadi mungkin yang baru explore adalah artinya kita jangan tergantung atau bergantung kepada kondisi alam. Ngomongin Bali. Bali alamnya sudah menutur rahmat yang Maha Kuasa ya. Kita datanglah ke Jogja. Desa semua jadi wisata desa. Dikelola semua seperti itu. Ya aku bilang tadi kayak Thailand. Itu menjadi wisata internasional. Cuma tembak-tembakan air. Dan mikirnya nggak usah terlalu ribet ya. Ketika kata Kak Osin tadi Jogja adalah pedesaan, ya udah dijual aja dijual desanya itu. Betul. Contoh, saya ngelihat itu nggak terlalu luas, 1 hektar pun nggak nyampe, cuma 5.000 meter, ditanamin bambu, bambu tumbuh. Setelah tumbuh setahun 2 tahun itu jadi apa? Jadi wisata kuliner.
Jadi harga yang paling murah sama menengah sampai atas ada di situ. Yang datang orang mana? Ya entah orang dari kota-kota besar, Jakarta, Bandung, dan bahkan dari daerah luar negeri itu bule-bule itu datang ke situ. Hanya cuma melihat perkampungan bambu. Oh, Iya, di daerah mana tuh? Di apa? Kulon Progo. Kulon Progo. Bukan di Jogja itu hampir setiap desa diberdayakan jadi wisata desa. Kalau Palembang? Palembang ini Kata pempek bisa. Contoh misalnya kita balik ke selatan dikit tuh Oganilir. Iya. Kalau rakyat masyarakatnya rajin, masyarakatnya punya ide, saya yakin itu nggak akan hijrah kemana-mana. Apalagi kita punya Sungai Musi yang Iya, salah satu betul. sungai terbesar di Terbesar, Indonesia, iya. ya. Masya Allah. Kalau ini gimana memandangnya nih? Setuju. Baliknya ke ini lagi, pariwisata dong. Pariwisata ya. Iya, pariwisata. itu tadi meng-create something yang inovatif, yang kreatif. Yang lucu tadi kan, Tembak-tembak songkran, saya tembak-tembakan pelakunya benar. tuh. Gila itu Tiap kalau tahun kita saya kesana. kalau di kita itu setiap lebaran kan Iya. kita kan beli pistol-pistol yang plastik itu. Iya. Ya kan ditembak-tembakin Betul, begitu. Nah, betul. itu Thailand itu udah kayak senapan bener. Heeh. Bener Yang ya, mainnya ya? itu datang ke Itu situ. bisa beli di mana-mana. boleh, iya. Nah, harusnya kalori itu dari dulu, jangan. Jadi apa? Iya, kemana aja. Komisi pariwisata itu. Saya jadi teringat Maggie Z. Almarhum Maggie Z, salah satu penyanyi dangdut terkenal di Indonesia. Yang termiskin sedunia bukan? Lain lagi, sakit gigi itu, terkenalnya sakit gigi. Beliau itu kan salah satu maestro dangdut di Indonesia. Tapi sayangnya dia itu ngetopnya ketika umurnya udah tua. udah tua. 50-an ya. Sampai ditanyain orang-orang Roma Irama pernah nanya, lu mudanya kemana gitu kok baru sekarang. Nah, jangan sampai talenta-talenta seperti itu seperti Kak Luri nih. Iya, jangan. Oke, saya setuju Kak Luri sering main ke luar negeri, ke luar daerah, itu menambah khasanah, membuat pola pikir loh Kak. Karena kayak di masjid ini aja, takmirnya karena keseringan ke luar negeri ada hal positif. Bukannya kebuli-bulian ke barat-baratan, tapi seleranya jadi tinggi. Iya. Emang. Melihat Grade-nya naik. toiletnya, namanya Pak Najib Asmani. Beliau bukannya berarti sering keluar negeri sehingga melupakan masjid, melupakan. Justru ingat, waduh. Dibikin di sini. Menjadi ide. Jadi yang harusnya tidur nyenyak jadi nggak tidur nyenyak. Ini kalau di masjid gue bikin kayak hotel gini nih bagus juga nih. Nah, jadi idenya seperti Ada itu. nilai tambah gitu. Bukan dibalik ya. Jadi ke barat-baratan enggak, justru yang kira-kira yang positif yang bagus. Terus mental juga ya. Mental open mind. Iya. Iya, mental. kalau kita semakin sering keluar Mental, negeri, budaya. melihat budaya orang, ini nih ternyata hal yang sekecil yang kata Kak Husin tadi, main pistol-pistolan, saya yakin kalau berbicara tradisi, permainan tradisi, Palembang lebih kaya. Tapi itu lagi. dunia Iya, dunia. sudah mengakui kreasi wisata tadi. Iya, artinya Betul. Palembang pun punya kan. Contoh, nggak usah lawan, nggak usah jauh-jauh. Spanyol dengan timpuk-timpukan tomat. Tomat itu kan makanan orang kita, tanaman orang kita. Iya. Kenapa di sono mainnya kan gitu kan? Iya. Nah ini ada yang menarik, Om. Iya. Hubungkan antara menciptakan destinasi wisata baru dengan budaya. Contoh, Sumsel ini kan ada semangat omongan-omongan apa itu namanya tuh? Misalnya Abu Loka. Ketemu kan Abu Loka kan gitu kan. Iya. Itu kan butuh dimunculkan. Ada gawe. Ada gawe kan gitu kan. Ada gawe. Iya. Dia ada misalnya. Tagline seperti itu ya. Ada lagu yang sudah 20 tahun ngetop, belum ada pesaingnya. Ya Saman. Ya sama. Belum ada kan. Nah, coba munculkan misalnya kata-kata ya Cacam. Ya Caca. Iya. Ya kan itu jadi misalnya kita ya Cacam itu Kak Luri jadikan misalnya wisata di Banyuwangi. Banyuwangi itu ada yang namanya wisata ini pesan. Oh, ini 15 iya festival gitu. di daerah Banyuwangi sebelah sininya tuh daerah Jember Jember Pesan itu, kan. 15 tahun yang lalu itu anak-anak muda berkreasi itu. Sekarang hampir pesan-pesan internasional hadir. Ya. Amerika, Italia hadir ke situ. Jadi kalender fashion. Iya, dan itu juga. apa? Pengaruhnya ekonomi. Ekonomi kreatif tadi Kreatif ya. di situ Iya, banyak gitu. banget Nah, kan maksud aku bisa. tuh kalau kita mainkan di apa? BKB itu. Misalnya festival ya Cacam. Ini budayanya udah ini kan? Iya. Udah wah kan? Apa? Ya tadi pesan-pesan itu. Iya. Hadirkan 18 kabupaten kota. Karena kita ini ada yang namanya kekerabatan atau kegiatan-kegiatan karnaval. Iya. Yang itu tidak dijual, tapi kearifan itu ada di desa-desa.
Pasti ada. Nih maaf, di dusunnya Kak Najib ini, yang namanya karnaval itu ada kalori. Dosen apa nggak? Meranjat Tanjung Batu apa itu, selalu ada yang namanya karnaval itu, habis lebaran. Itu menarik banget, menarik. Nah itu kenapa tidak dijual kan gitu maksudnya. Nah makanya aku tuh punya ide, boleh kita ungkapkan di sini juga. Ya cacam itu kan sesuatu ucapan pujian yang dasar kan, ketika kita melihat, ketika kita merasakan, ketika kita mendengar. Nah, ya cacam kan keren ini kata-kata, dijadikan wisata apa pesen-pesen tadi mantap itu. Makanya itu harus memang kerjasama dengan teman-teman yang duduk di DPRD kabupaten, DPRD provinsi, begitu juga dengan gubernur dan wali kotanya. Jangan hanya mendapatkan income itu dari pendapatan pajak dan lain sebagainya. Namun menghadirkan orang. Hadir ke Palembang ini kayak kemarin misalnya dengan PON, dengan Asian Games, dengan SEA Games, itu kan berapa hadirnya hotel-hotel. Ya kan? Tadi balik lagi yang saya bilang tadi kayak goodwill dan karakter serta mental. Ketika kita sering ke luar negeri itu bukan berarti menghabiskan uang, tapi justru membentuk mental kita bermental internasional, tapi untuk membudayakan budaya lokal gitu kan. Sepakat ya? Sepakat. Karena tadi kan sadar kita wilayah Sumsel ini miskin atas sumber daya wisata. Dan narasi-narasinya juga masih tipis banget ya. Tipis, betul. Kalau kita berbicara yang seperti yang saya bilang beberapa waktu yang lalu, di Sumatera Barat itu ada yang namanya maling kundang. Nah, cerita-cerita itu kan. Sebetulnya banyak sih, Pahit Lidah, Putri Pinang Masa dan sebagainya. Tapi sayang narasi itu akhirnya bias dan tenggelam karena memang tidak dilestarikan tadi. Gitu. Nah ini mungkin juga PR juga buat Kak Luri dan juga tentunya orang-orang yang sangat berkompeten seperti Kak Usin ini, yang sekali lagi sangat dibutuhkan skill. Ini kan skill nih, skill yang mana? Yang saya bilang tadi, BAL benar, akurat, lengkap. Oke, Kak Luri, kalau kita bicara kepanjangan ini nanti nggak sudah bisa nanti kita bagi-bagi lagi ya. Jangan bosan untuk hadir di sini. Tapi sebelum kita akhir nih, apa nih yang ingin disampaikan untuk kepada generasi milenial, generasi Z, sama siapa nih yang melihat dan menyaksikan podcast Aku Mataku? Oke. Mungkin saya lebih berbicara mengenai bahwa ini adalah tahun politik. Kita sebentar lagi 1,5 bulan akan memilih siapapun itu kepala daerah, wakil rakyat dan presiden. Dan untuk generasi milenial mungkin pilihlah pemimpin yang memang benar-benar menyuarakan aspirasi dari kalian. Dan untuk generasi milenial, saya sebagai yang sudah bukan milenial lagi tapi sudah pernah merasakan, ayo kita sama-sama song-song masa depan lebih cerah, berpendidikan lah, karena tanpa pendidikan kalian tidak akan jadi apa-apa nantinya, dan juga jauhi narkoba, dan juga ikut harus mencoblos nanti, yang sudah bisa mencoblos nanti, jangan sampai tidak peduli dengan politik kita nantinya ke depan. Itu saja mungkin. Oke, ini quotes yang keren banget nih. Dari Kak Usin? Nah, jadi kan di dunia kehidupan ini kan ada 3 variabel. Satu aspek pemerintahnya, pemerintah, lalu legislatifnya, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, dan DPR RI. Langsung ke ketiganya itu pelaku, yaitu masyarakat. Nah, artinya di sini tidak bisa kita hanya menggantungkan kepada pemerintah, atau tidak bisa kita hanya menggantungkan kepada DPRD. Tapi peran serta masyarakat juga harus menjemput bola itu, memberikan masukan, memberikan apapun, kan sudah ada memang pola-pola seperti itu kan. Nah, sehingga pemberdayaan sumber daya, baik itu sumber daya alam, lalu sumber daya yang seperti tadi, yang kreatif tadi, itu tumbuh. Nah, dengan seperti ini artinya bisa menumbuh kembangkan tingkat pendapatan dari yang skill yang kita miliki tadi, dan kedepannya memang mampu membuat person to person yang akan menjadi berdaya, begitu juga akan mengangkat pemerintah daerahnya ke kancah nasional, seperti itu. Luar biasa. Terima kasih nih Kak Usin yang telah memberikan pencerahan bagi kita semua, dan terkhususnya juga Kak Luri yang sekali lagi, kalau saya pribadi sangat senang bisa bertemu dengan Kak Luri yang kalau dulu cuma ngelihat posternya doang. Ini salah satu tokoh muda inspiratif. 5 tahun lalu ya?
tahun lalu. 5 tahun lalu, Iya. sekarang nih, wah, ternyata orangnya lebih cantik daripada posternya ya. Sekali lagi terima kasih Kak Luri, Kak Usin sudah mampir di podcast Aku Mataku, Allah Kuasa Makhluk Tak Kuasa. Apapun pilihannya, siapapun yang dicoblos nanti, tetap kita berikhtiar bersama-sama bahwasanya pemimpin dan wakil-wakil yang kita pilih ini adalah orang-orang yang amanah, orang-orang yang berpihak kepada masyarakat. Dan juga kalau berbicara tentang pendidikan kesehatan, mudah-mudahan dunia pendidikan, dunia kesehatan, dan kemakmuran masyarakat Sumatera Selatan akan semakin maju dan berkembang lagi. Amin ya. Amin. Baik, pemirsa, saya diruskan, kemudian Kak Usin Yazid dari Indomatrik dan juga Kak Luri, ya, tokoh muda inspirasional yang memang sangat menginspirasi kita semua. Pamit undur diri, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.